Bumi yang kita huni ini udah ada sejak sekitar 4 miliar tahun lalu. Tapi, apa iya bentuk bumi yang kita kenal sekarang ini cuman gitu-gitu aja dari dulu? Ternyata enggak. Coba buka Google Maps di HP kalian dan zoom out sampai mentok. Kalau diperhatiin, Afrika bagian barat punya garis pantai yang mirip banget sama Amerika Selatan bagian timur. Kok bisa ya? Buat ngejawabnya, kita harus throwback jauh banget, ke 300 juta tahun yang lalu. Waktu semua daratan di bumi pernah nyatu jadi satu, namanya Pangea. Bayangin aja, saking luasnya daratan Pangea bisa muat 20 miliar lapangan sepak bola. Tapi, gimana sebenarnya Pangea bisa terpecah? Simpelnya, benua-benua ini bergerak karena ada yang namanya lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini kayak rakit yang ngambang di atas lapisan astenosfer yang panas dan cair. Bayangin, ada penumpang sebesar dan seberat benua yang numpang di rakit itu. Makanya geraknya jadi lambat banget, cuma sekitar 5-10 cm aja per tahun. Pangea mulai pecah sekitar 200-175 juta tahun yang lalu. Awalnya, Pangea kebagi jadi dua bagian. Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Lama-kelamaan, kedua bagian ini pecah lagi, dan membentuk benua-benua yang kita kenal sekarang. Bekas pecahan benua ini ninggalin garis pantai yang cocok banget satu sama lain, kayak potongan puzzle yang bisa disatuin lagi. Garis-garis pantai inilah yang bikin Om Alfred Wegener penasaran. Dia segera sadar kalau daratan di bumi ini nggak cuma diam di tempat. Om Wegener coba ngajuin idenya tentang pergerakan benua ke ilmuwan lain. Tapi sayangnya, pendapat Om Wegener ditolak mentah-mentah karena dianggap nggak masuk akal dan kurang bukti. Tapi Om Wegener nggak nyerah gitu aja. Dia menuangkan gagasannya ini dalam sebuah buku berjudul The Origin of Continents and Oceans, yang diterbitin tahun 1915. Buku inilah yang jadi landasan awal teori pergerakan benua yang kita kenal sekarang. Walaupun butuh waktu bertahun-tahun, ide-ide Om Wegener akhirnya terbukti dan diterima. Walaupun kelihatannya seru banget, hidup di benua super besar kayak Pangea ternyata nggak mudah loh. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dinosaurus. Bayangin, daratan sebesar Pangea berarti lebih banyak daerah yang jauh banget dari laut. Ini bikin awan yang ngebawa hujan bakal nguap duluan sebelum sampai ke sana. Akibatnya daerah-daerah di tengah Pangea akan ngalamin iklim yang kering dan suhu tinggi yang ekstrim. Bikin hewan-hewan yang hidup di sana harus berjuang keras buat bertahan. Bahkan iklim ekstrim di Pangea ini memicu peristiwa kepunahan massal terbesar sepanjang sejarah planet kita. Diperkirakan sekitar 90% hewan laut dan 70% hewan darat punah, yang dikenal sebagai kepunahan massal Permian akhir. By the way, benua-benua yang kita huni sekarang tuh sebenarnya masih terus bergerak. Para ilmuwan memperkirakan dalam waktu sekitar 200-300 juta tahun ke depan akan ada Pangea 2.0. Ada ilmuwan yang bilang semua benua kecuali Antartika bakal ngumpul jadi satu di kutub utara. Ada juga versi yang bilang benua-benua akan ngumpul di sekitar ekuator dan Australia jadi pusatnya. Di skenario ini, bumi akan kehilangan Samudra Pasifik. Terus, ada juga beberapa teori lain, kayak Pangea Ultima dan Nova Pangea. Yang jelas reunian ini masih jutaan tahun lagi. Pas waktu itu tiba, mungkin aja kita udah nggak ada lagi di bumi, dan digantikan sama spesies lain. Gimana menurut kalian? Segitu dulu cerita kita tentang Pangea, benua super yang jadi asal-usul bumi kita hari ini. Kalau kalian punya teori seru soal masa depan benua dan bumi kita, drop di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini dengan cara like dan share video-video kami. Sampai jumpa di video Geoscience berikutnya.